Salah satu terapi untuk beranjangan supaya dia muncul birahinya dan dia segera mau bunyi itu adalah dengan cara perawatan koloni, kita koloni. Nah, bagaimana caranya mengkoloninya dan kemudian fungsinya apa saja sih koloni itu? Kita akan bahas di channelnya kali ini atau di konten Mbak Behen kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channelnya Mbak Behen, channel yang membahas tentang burung kicau mulai dari peternakan sampai membuat burung itu menjadi juara. Oke, Mbak Behen kali ini mendapatkan satu pertanyaan juga atau mau menjawab satu pertanyaan dari para Branjos mania pemula utamanya. Perawatan koloni itu harus dilakukan tiap hari atau bagaimana? Kemudian fungsinya apa sih koloni itu? Pada dasarnya beranjangan kita koloni di pagi hari, itu kita jejer-jejer ketika ada beberapa ekor gitu, beberapa kandang gitu. Itu salah satu fungsinya adalah untuk mempercepat menumbuhkan birahi dan juga menaikkan emosi. Kenapa? Karena bisa terlihat satu sama lain. Walaupun mungkin di bawah itu dia kadang ada yang bunyi, kadang ada yang tidak, atau kadang dia muncul birahinya langsung nungging-nungging gitu, mau pengen kawin seperti itu, nggak apa-apa, diamkan saja. Dan berapa lama waktunya untuk mengkoloni itu? Biasanya Mbak Behen melakukan itu pada saat penjemuran. Jadi penjemuran itu kita lakukan paling tidak setengah jam, 1 jam, maksimal 2 jam kalau Mbak Behen. Maksimal 2 jam dan dijemur di bawah, di bawah, dijemurnya di bawah. Kita namanya koloni ya di bawah ya. Nah, kita jejer-jejer. Kemudian kita jemur di panas itu, kita perhatikan aja burung kita yang menantinya mungkin bunyinya belum maksimal atau bahkan mungkin belum mau bunyi. Itu kita koloni seperti itu. Nah, setelah koloni itu baru 1 jam misalnya atau 2 jam misalnya, itu baru burung yang kita terapi koloni supaya dia mau bunyi dan mau ngeper atau mau gacor misalnya, itu kita ambil, kita kasih dulu ekstra pudingnya. Biasanya berapa bolo-bolo, monggo silahkan, itu tergantung perawatan bolo-bolo atau kebiasaan yang sudah dilakukan. Itu kita gantang dan jangan diperlihatkan dengan burung lain yang sejenis gitu. Jadi kita sendirikan. Nah, biasanya kalau kita sudah lakukan itu beberapa kali, biasanya dia terpancing untuk mau bunyi ketika sendiri, karena dia akan memanggil gitu. Jadi ini adalah satu pancingan. Kalau di anis merah itu namanya cas, dicas gitu. Kalau di beranjangan ya kita koloni gitu, kita koloni pagi hari. Atau mungkin sore hari juga bisa. Kalau sore hari biasanya kan tidak lama waktu gantang kita. Tapi kalau misalnya di pagi hari, itu kita punya waktu yang agak panjang untuk menggantangnya. Gitu. Durasinya berapa lama? Ya itu tadi, Mbak Behen bilang dari saat penjemuran. Mulai dari 30 menit, 1 jam atau 2 jam maksimal. Habis itu langsung dipindah, pisah. Dan upayakan dia tetap mendengar burung yang sudah gacor, tapi tidak melihat wujud fisiknya. Gitu. Dipisah, dia tetap bisa dengar burung kita yang sudah gacor, tapi dia tidak melihat fisiknya. Supaya apa? Supaya terpancing. Gitu. Karena tadi dia sudah saling tatap-tatapan, nah dia terpancing ketika dipisah. Dia punya naluri untuk bunyi akhirnya. Walaupun mungkin tidak sekali kemudian langsung bunyi, enggak juga. Itu bisa kita lakukan beberapa kali. Terus tenornya berapa lama? Apakah tiap hari, ataukah 2 hari sekali, ataukah 1 minggu sekali? Monggo kalau itu bolo-bolo. Silahkan. Mbak Behen pernah melakukan tiap hari, aman. Mbak Behen juga pernah melakukan 1 minggu cuma 3 kali atau 2 kali, itu juga aman. 1 minggu sekali pun juga nggak masalah, Intinya adalah supaya dia bertemu memancing birahinya atau memancing emosinya. Dan tidak terlepas dari jelas perawatan sama ekstra pudingan, itu pasti.
Nah, untuk masalah perawatan ekstra puding, perawatan harian dan juga pemberian ekstra puding, Babehen sudah sampaikan di kontennya Babehen sebelumnya. Itu silahkan kunjungi konten Babehen yang sebelumnya, bisa melihat caranya memberikan ekstra puding, kemudian porsi yang ideal itu seberapa, kemudian juga pemberiannya pada saat kapan, porsinya kayak gimana. Nah, itu Babehen sudah bahas di konten-konten Babehen sebelumnya. Silahkan bisa kunjungi kontennya Babehen. Nah, gitu. Nah, fungsinya, intinya fungsi koloni adalah untuk menaikkan birahi dan juga menaikkan emosi supaya dia terpancing. Tapi ya itu tadi, ketika burung baru yang belum mau bunyi, ketika sudah di koloni, jangan diperlihatkan atau di apa namanya, pada saat digantang langsung kita pisah, intinya gitu. Pada saat digantang kita pisah, jangan dipertemukan, jangan sampai ketemu. Kalau sebisa mungkin supaya dia dengar suara yang gacor, supaya terpancing. Nanti kalau sudah terpancing bunyi, dia sudah mau mulai ngeriwi, kemudian mulai mau ngeplong, mulai mau gacor, dan mulai mau ngeper, baru pelan-pelan kita dekatkan, kita temukan tapi dalam jarak yang agak jauh. Kita pertemukan, kita lihatkan fisiknya tapi dengan jarak yang agak jauh. Pelan-pelan baru kita dekatkan. Dan itu juga butuh durasi waktu. Jadi tidak langsung hari itu juga kemudian kita dekatkan, enggak boleh. Hari ini misalnya jangkauannya adalah misal 10 meter misalnya ya, 10 meter, kemudian besok kita dekatkan di angka 8 meter atau di angka 5 meter. Masih mau bunyi enggak dia? Kalau dia nggak mau bunyi, mundurin lagi. Tapi kemudian kalau dia mau bunyi, naikin lagi sampai ditempel kurang lebih sekitar jarak di angka 2 meter, itu udah maksimal. Kalau sudah mau bunyi dengan jarak 2 meter itu dia udah mau bunyi, boleh kita ajak terapi untuk jalan-jalan. Kita ajak ke rumah teman kita yang punya beranjangan, atau kita ajak main ke gantangan lomba. Walaupun mungkin tidak kita gantang, tapi kita centelin aja di deket arena lomba atau arena gantangan itu, supaya dia lihat keramaian. Nah, dengan terapi itu pelan-pelan dia akan mau bunyi. Setelah dia mau bunyi, baru kita berani untuk beli tiket. Kita gantang di sana untuk melatih mentalnya. Gitu loh. Nah, itu salah satu cara bagaimana membuat burung itu, terapi burung itu supaya mau bunyi dengan cara koloni dan kemudian dengan cara pendekatan. Kita ajak main juga. Gitu. Oke, Bolo? Ada pertanyaan lagi, nanti silahkan sampaikan di komen-komennya Babehen. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena subscribe itu adalah gratis. Dan terima kasih untuk bolo-bolo kicau mania, juga Branches Mania yang sudah subscribe. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, disehatkan semua anggota keluarganya, dan dimudahkan semua urusannya. Salam sehat satu hobi, kicau mania berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.